Kok ketawa-ketawa? Senyum-senyum. Saya tahu, mungkin karena saya pakai pijitan. Ini udah mau makomi, jadi pakai pijitan, pakai kain sarung. Harus umumiyat kata Habib Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hari ini kita berkumpul di sini. Duduk memikirkan bagaimana kita membangun dakwah di Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menyebabkan asbab untuk bangkitnya kerja di Indonesia. Amin. Kepada saya diminta untuk memberikan nasihat. Saya tanya kepada Faisal Ahmad, kenapa kok saya nasihat? Karena kan kamu mesti paling sepuh katanya gitu katanya. Dalam hati saya nggak terima sebetulnya itu. Tuh memang umur saya 73, tapi semangatnya 37. Saya masih bisa balap naik tangga tuh. Iya. Saya merasa sudah sepuh kalau di rumah, pulang ke rumah. Ini mau makomi jadi sepuh saya di rumah. Karena cucu-cucu kumpul. Mbah. Wah. Udah tua saya ini ya. Di sini ada yang nggak panggil saya mbah. Nggak ada tuh. Jadi muda terus. Hadis mulia, nasihat ini sebetulnya bukan berarti saya ini sudah hebat amalannya. Yakinnya amat belum. Jadi saya ini seperti orang khutbah, usikum bitaqwa wa iyaya bitaqwallah. Saya beri nasihat supaya bertakwa kepada Allah untuk saya dan semuanya. Begitu. Jadi ad-dinu nasihah, ya kan. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ahadil muslimin wa amatihim. Ini nasihat untuk semua kita. Apa yang saya sampaikan ini ya yang kami dengar daripada para masyayikh kita, ya, orang-orang yang mereka telah lama dalam perjuangan, yang mereka telah makan asam garam, ya, dan sehingga mereka itu pakar-pakar dalam dakwah ini ya. Saya dengar dari istimewa Jorkudama dan sebagainya musyawarah. Ini kami sampaikan. Jadi intinya, kesimpulannya bahwa kita ini dalam kerja ini adalah untuk membangun agama, yaitu Islam, dalam hidup kita sampai dengan sempurna. Derajat level sempurna agama dalam kehidupan kita. Kita dan bagi seluruh manusia, lain yang lebih hebat lagi. Bukan buat kita aja, tapi untuk seluruh manusia. Nah, ibaratnya namanya membangun itu ada perbedaannya antara kerja nubuah dengan kerja yang di luar nubuah. Kalau kerja kenabian, kerja nubuah itu yang dibangun manusianya. Kalau yang bukan nubuah itu kerja yang dibangun di luar manusia, di luar badan manusia. Maka nabi-nabi itu nggak ada yang mulai bangun manusia itu, bangun pasar, bangun pabrik, bangun pertanian, ya kan, bangun ekonomi, membangun kekuasaan, nggak ada. Yang ada adalah membangun manusianya. Yang dibangun bukan fisiknya, yang dibangun adalah imannya dan amalnya. Udah itu. Makanya nggak ada target. Wah, kalau nanti kita sudah jadi manusia yang bagus, nanti mengambil kekuasaan, jadi raja, jadi presiden, enggak. Sehingga kita lihat dalam kisah di Quran itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah rontok kekuasaan Namrud, bukan diambil alih duduk di istana. Nabi Ibrahim alaihissalam enggak perlu. Ya. Nabi Musa alaihissalam Fir'aun jatuh, ya kan, rontok, bukan diambil kekuasaan jadi raja. Enggak.
Jadi dakwah kita ini adalah membangun manusia. Silakan Anda menjadi petani, kami nggak ingin pertaniannya. Membangun ekonomi, nggak ingin ekonominya. Menjadi raja, silakan, kami nggak ingin menjadi raja. Ya, menjadi presiden nggak ingin, ya kan. Kita ingin membangun manusia supaya kita ini di dunia ini sempurna agama sebagaimana firman-Nya, udkhulu fi silmi kafah, masuk ke Islam secara keseluruhan. Dan kita mati dikasih batasnya mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sempurna agama sebelum kita mati. Maka jika kita sempurna agama dalam hidup ini sebelum mati, Allah muliakan kita di dunia dan nanti sampai di akhirat yang akan hidup selama-lamanya. Bersedia? Nah. Jadi ibaratnya membangun bangunan. Dulu saya pernah kerja kontraktor, jadi saya ngerti ini sedikit-sedikit. Mirip-mirip begitulah. Ini cuma supaya kita paham ya. Jadi orang bangun bangunan itu pertama direncanakan oleh arsitek, insinyur arsitek dan sipil. Modelnya gimana ya, kekuatan bangun itu gimana, berapa lantai, ya target berapa ratus tahun. Nah, itu dirancang itu. Udah jadi ya kan, ditentukan ya kan. Kapan mulai bangun? Dalam bangun itu ada namanya struktur. Struktur itu artinya intinya struktur itu ada fondasi, ya kan? Nah, ada rangka, tulang-tulang. Ada eksterior, ada bangunan eksterior, ada interior. Nah, di dalam itu. Ini saya sedikit gambaran aja ya. Nah, ibaratnya itu, mulia bangunan Islam itu kan imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlakiyat. 5 nih. Apabila ada ini, maka sempurna bangunan Islam. Nah, kalau saya aplikasikan dalam bangunan dunia, ya kan? Jadi namanya struktur itu, bangunan struktur itu adalah fondasi dan rangka. Iman itu fondasinya, sholat itu rangkanya, tulang-tulang, tiang-tiang. Di Mekah itu 13 tahun membangun struktur. Fondasi iman dan sholat. Itu di Mekah. Nah, di Madinah itu muamalat, muasyarat, akhlak. Nah, itu. Selama 10 tahun. Jadi bangun fondasi dan struktur itu lebih lama, 13 tahun. Karena semakin bangunan yang tinggi, semakin dalam, panjang yang harus dibuat. Mau perlu waktu lama. Nah, untuk menentukan itu ada waktunya, ya kan? Berapa lama bangun fondasinya, berapa lama membangun rangka-rangkanya, berapa lama membangun eksterior, itu dinding, ya kan, atap, interiornya ya kamar mandi, kamar tidur, ya kan, dapur, ada ME namanya itu, mechanical engine, electrical, itu ada listriknya, ada kipas, ada AC, macam-macam itu, sampai dengan bangunan sempurna. Itu ada waktu-waktunya, sehingga total waktu misalnya 1 tahun. Nah, begitu. Begitu juga nih semuanya ini. Dan agama ini, desainer daripada agama ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah yang mendesain agama ini. Iman itu gimana, amal itu gimana, itu Allah sendiri menentukan. Nah, Nabi sebagai pelaksana. Ibaratnya kalau kita ini kontraktornya Nabi itu, ya kan, membangun agama dalam dunia ini. Dan Nabi itu pakar, ya kan, di dalam mengamalkan karena dalam bimbingan dapat arahan begitu. Bukan Nabi sendiri, Nabi pelaksana mendapat arahan. Maka saya ingin menyampaikan di sini untuk membangun agama ini, sebagaimana juga dunia, ya kan. Begitu juga dalam agama kita ini. Pertama, masing-masing kita harus menentukan waktu. Semua apapun, dunia pun menentukan waktu. Bikin bangun menentukan waktu, kerja menentukan waktu, ya kan? Semua ada menentukan waktu. Begitu dalam agama, ya kan? Sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, zakat ada waktunya, haji ada waktunya. Bukan suka-suka kita menentukan, Allah yang menentukan itu.
Inna sholata kanat kitaban mawquta. Sholatnya itu tentukan waktu-waktunya kapan, 5 waktu itu. Sholat sunat juga ada waktunya. Semua ada waktunya. Jadi itu kalau sudah menentukan waktu, termasuk juga kapan 4 bulan, ya kan? Tentukan waktu. Malah dari kemarin dari Safar, bahkan tadi dari kemarin Muzakarah itu, Masya Allah, ya kan? Kapan 2,5 jam, kapan 3 hari, kapan 40 hari, kapan 4 bulan, itu menentukan waktu. Gitu. Kan bahkan jika dimintakan seluruh Indonesia untuk 1 tahun menentukan waktunya itu. Sehingga nanti takdir itu siapa yang bersedia, nggak ada itu. Di situ sudah ada semua tertulis nanti datanya. Menentukan waktu. Nah, begitu juga, ya kan? 2,5 jam, ya kan? Banyak perdebatan itu. Harus menentukan waktu. Kapan 2,5 jam? Sebagaimana kapan menentukan waktu 3 hari. Kapan waktu 40 hari? Ada menentukan waktunya. Nah, setelah itu sempurnakan waktu dan amal. Jadi kalau 3 hari itu 72 jam waktunya. Nah, amalannya sama. 40 hari juga begitu juga. 24 jam kali 40. 4 bulan, 24 jam kali 120 hari. Ada yang bilang ke saya, Pak, saya bisanya kalau 40 hari itu ya 10 hari bulan ini, 10 hari bulan depan. Gimana Pak? Boleh nggak? Ya boleh kan. Tapi beda ya kan. Kalau yang terus 40 hari itu beda. Hasilnya itu beda. 3 hari 72 jam. Pak saya nggak bisa. Saya sibuk. Minggu ini 1 hari. Minggu depan 1 hari. Minggu depan 1 hari. Jadi sebulan 3 hari minggunya beda-beda. Ya boleh nggak? Ya boleh. Pahala dapat. Tapi beda. Yang 3 hari full. Connect. Nggak putus-putus. Paham semua? Nah 2,5 jam bagaimana? Ya sama. Ya kan? Pak saya nggak bisa kalau saya kan sibuk. Saya paling hanya 2 rumah. Ya kan? Atau 10 menit. Boleh. Ya kan? 1 rumah pun boleh kan? Setengah menit juga boleh. Tapi kan beda kalau 2,5 full 150 menit. Betul? Kira-kira begitu deh. Saya umpamakan itu kalau kita masak nasi pakai magic jar. Ya enggak? Nah, kan 30 menit. Ya enggak? Jadi kalau sekali colok itu 30 menit, tek, ya enggak? Nanti rubah tiga merah menjadi merah muda. Nah, berarti ini sudah matang. Karena full 30 menit. Tapi ada yang bilang, wah ini nggak bisa. 10 menit cabut dulu. Pagi, siang masukin lagi. Sore masukin lagi. Mati nggak? Kira-kira begitulah kalau dalam pemikiran saya. Gitu. Jadi maksud saya sempurnakan waktu dan amal. Waktunya sempurnakan. Puasa juga 30 hari, sempurnakan 30 hari. Puasa nggak bisa 10 hari saja. Boleh nggak? Ya boleh, tapi kan namanya nggak sempurna, ya kan? Kira-kira begitu deh perumpamaannya. Ini maksud saya kita niat sempurnakan waktu dan amalannya juga. Bersedia insyaallah. Nah, bagaimana yang lain-lain? Ya tentukan aja. Misalnya sudah 1,5 jam nih, maghrib sampai malam. Dan yang siang dan pagi bagaimana? Itu namanya ekstra tambahan. Begitu. Tambah dari 2,5 jam, ya kan? Sebelum berangkat kantor, sebelum berangkat dagang, pagi-pagi ada. Nah, pergi tambah lagi dakwah di kampung kita sendiri. Begitu. Jadi nggak usah diperdebatkan, ya kan? Bagi orang yang ingin menyempurnakan waktu 150 menit itu yang terbaik. Sebagaimana 3 hari 7 terus, ya nggak putus-putus. 40 hari nggak putus-putus. Begitu beda itu. Ya kalau orang bangun seperti bikin bangunan itu, ya nggak bisa putus-putus. Waktunya tertentu untuk bangun ini, ya kan dulu ngecor lantai itu harus sekian jam selesai. Kalau putus, wah rontok itu bangunan tuh. Jadi memang ada ukurannya waktu itu. Kira-kira begitu. Ngecor itu ditungguin, ya kan sama arsitek sama sipir tungguin tuh, nggak boleh putus. Setelah diukur di semuanya berapa semen, berapa air, berapa ini semua. Pasir semuanya, udah ditungguin ke ngecornya. Berapa lama harus selesai target sekian jam.
Nah, ini membangun iman amal itu begitu juga. Maka Nabi itu dalam tempo 23 tahun sempurna bangunan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, kita ini sudah Indonesia 50 tahun ya kan. Ya termasuk saya udah hampir 50 tahun ini kerja tabligh belum sempurna karena belum sesuai dengan yang diarahkan itu gitu kan. Jadi untuk tahap pertama kan harus 2,5 jam harian yang baru-baru, 3 hari, 40 hari, nanti 4 bulan. Nah terus meningkat ya kan. Nah, meningkat ini sepertiga masa. Nah, ya enggak, 8 jam, 10 hari, 4 bulan, 2 tahun. Itu enggak selesai, belum selesai itu. Bukan berarti sudah pol itu tabligh sudah 4 bulan tiap tahun, belum, itu baru alif bata. Alif itu 3 hari, ba itu 40 hari, ta itu 4 bulan tiap tahun. Nah harus meningkat lagi sampai kepada seluruhnya, kan begitu? Ya enggak? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli harta dan diri orang dengan surga seluruhnya. Jadi surga itu bukan 40 hari, 3 hari, 4 bulan, bukan. Surga itu adalah seluruhnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi diurutkan, digandeng antara seluruh harta dan diri dengan surga. Jadi kalau 4 bulan belum, kita belum sampai surga yang dikehendaki itu, ya kan? Tapi kalau kita niat untuk seluruh harta, seluruh jiwa, mungkin kita belum sampai seluruh harta dan jiwa, tapi niat, ya enggak? Nah, dan kita kerjakan yang mampu ditingkatkan, kita mati, insya Allah kita akan digolongkan bersama para sahabat. Bersedia? Jadi jangan mentok di 4 bulan tiap tahun atau 40 hari tiap tahun, jangan mentok di situ. Ya enggak? Itu tangganya harus sampai kepada seluruh harta dan diri kita. Itu maksudnya. Seperti para sahabat. Sahabat awalnya kan sepertiga, separuh seluruhnya. Ya kan? Di Madinah itu seluruhnya sudah. Jadi siangnya dibagi 2. Separuh siang di masjid, separuh siang di asbab. Separuh siang malam di masjid, separuh malam di rumah, amalan rumah. Tapi kalau ada panggilan, ya kan? Ya khailala irkabi. Mereka berbondong-bondong tinggalkan asbab rumah ke masjid untuk menyambut takazah begitu. Semua niat insya Allah begitu. Nah kemudian ya kan istiqomah, ya istiqomah. Ya terus menerus artinya, nggak boleh putus. Enggak. Kalau kita bangun bangunan kok berhenti, itu namanya mangkrak nantinya itu, rusak bangunan itu. Enggak. Nah, jadi kita harus terus menerus yang sepersepuluh, sepertiga terus meningkat begitu. Karena dalam Quran bilang, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta." Kalau Nabi Muhammad hendaklah engkau berdakwah dengan istiqomah sesuai arahan. Nah, ini yang keempat ini adalah ikut arahan. Jadi dalam kita membangun agama seperti orang bangun gedung aja itu ikut arahan tuh. Enggak, apa yang sudah tertulis di dalam kontrak seperti itu harus kita buat. Enggak boleh dimodifikasi. Nah, kenapa banyak bangunan runtuh, ya jalan runtuh? Karena tidak sesuai dengan speknya yang ditentukan, rusak tuh bangunan. Jadi kalau kita membangun agama begitu juga harus full, enggak? 2,5 jam, 150 menit, 3 hari 72 jam, 40 hari kali 24, 120 hari kali 24, begitu. Enggak. Sesuai yang diarahkan dalam amal makomi, dalam istiqoli, kemarin sudah, saya nggak akan ulang-ulang ini. Kemarin sudah, Masya Allah bagus-bagus sekali. Surah-surah yang baru ini, Masya Allah hebat-hebat sekali. Kan. Cemerlang ya kan. Kemarin ada ilmu, ya kan, ada pengalaman, Masya Allah. Saya paling senang dengan kehadiran surah-surah ini, Masya Allah. Kita harap Indonesia akan bangkit ini ya. Dulu Maulana Ibrahim bilang waktu di airport, Musliudin katanya, sekarang kamu sendirian begini. Nanti ini tambah lagi kan 12. Jadi semua nanti 14. Nanti kerja tabligh Indonesia meningkat 14 kali dari sekarang gitu. Gitu. Insya Allah ini akan meningkat ini. Nah, nanti habis ini suruh kan campur lagi nih. Dibagi-bagi tuh. Nah, wilayahnya nanti. 22, 33.
Nah, semua juga antum begitu, siap gerak lagi coba ya. Nah, kemudian gini. Kalau kemarin kan mengenai amal harian, makomi itu mingguan, tahunan, dimudzakarkan tuh masturot, ulama, pelajar. Saya ingin mudzakarkan mengenai soal penampilan. Nah, ini kaitan dengan sistem nih. Nah, saya jelaskan ya. Mungkin yang jelaskan cuma saya aja. Karena saya yang dikeyak terus sama mas saya ini mengenai masalah ini, ya kan? Muslimuddin panggil saya. Dulu ada orang komplain saya, Pak Muslimuddin, sekarang pakai peci hitam. Iya. Bukan hitam aja, hitam putih sorban saya juga pakai. Hari pertama, hari Jumat pakai sorban saya kan. Jadi ada waktu-waktunya gitu, sesuaikan gitu. Bukan sorban terus, hitam terus, enggak jubah terus, lihat waktunya. Nabi juga kadang-kadang pakai sorban, kadang-kadang enggak, ya kan. Kadang-kadang jubah panjang, jubah pendek, ada waktu-waktunya gitu maksudnya. Kita juga lihat mas saya, ya kan. Mas saya itu yang kita lihat top-topnya lah, ya enggak. Sayyidina Hasan, ya kan. Dia enggak pakai sorban tiap hari, malah pakaian model India yang kapal terbalik, ya kan. Hari-hari, Maulana Zubair gitu semua macam-macam. Mulai Ibrahim lihat sini, kayak gitu, ya kan. Pakai di topi aja gitu, pakai baju India kurta. Masya Abdul Wahab jarang kita dipakainya 2 waktu. Hari Jumat, hari Raya, itu semua mas saya pakai semua. Nah, saya ngikutin begitu. Hari Jumat saya pakai sorban, jubah, ya kan. Hari Raya saya pakai. Hari biasa, kalau di makomi ya kayak begini. Walaupun safari sekarang begini, tapi kalau di makomi nggak begini. Kayak saya, betul kan? Ini begini karena dulu lama di Afghanistan. Jadi masih apa gitu ya. Nggak apa-apa, nanti jangan pulang kayak gini semua nih. Kenapa begitu? Ikut kita safri. Dia cuma di sini, nanti kalau makomi lihat. Kayak saya pakai gini, pakai gini. Pak Abu Bakar, Pak ini semua ya. Kayak gitu, cuma di sini Pak. Ustaz Aris juga. Nanti di makomi lihat beda ya enggak? Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Kenapa? Saya ini paling tegur paling sering gitu kan. Profesor Maut, Profesor Abdul Alim. Dulu kan saya ke sorban terus ya kan. Jangan begini katanya, nanti orang nggak tabligh kayak begini nggak bisa ikut sama kamu gitu nih. Tapi saya masih bandel juga. Nah terakhir tuh Musyawarah Indonesia tuh. Saya keluar 10 hari di India di Delhi. Hari ketiga ya kan saya didatangi 3 orang dari markas. Kami dari markas 3 orang ini disuruh mas saya ketemu Pak Muslimuddin. Mana katanya? Saya. Kenapa Pak? Saya bikin masih nanya, apa Pak Muslimuddin begini hari ini Indonesia? Iya, emang kenapa? Nggak boleh katanya, harus menyesuaikan dengan keadaan pakaian Muslim di Indonesia. Saya tersinggung Pak, marah saya Pak. Iya, di sini nggak ada orang kayak saya marah tuh. Mungkin dalam hati aja gitu, ada gitu. Saya gundal ya enggak. Sekarang Pak Muslimuddin nggak pakai sorban lagi, gundal gitu. Saya marah sama orang 3 orang itu. Begini ya, itu maksudnya dulu saya tuh pakaian cara kafir. Kalian datang ke negeri saya suruh pakai sunnah ya kan. Saya udah pakai sunnah sekarang saya diseneng-senengnya nih suruh balik pakai pakaian kafir lagi. Marah saya Pak. Tapi orang tuh diam gitu. Lama saya ngomong itu. Marah betul saya tuh. Tapi nggak ngomong pulang lagi deh. Yang masalah saya ini nggak bisa tidur. Gelisah kan. Kok selagi seneng-senengnya bikin sorban, coba, rompi, tongkat, celak mata, bersulah masalah. Kan begitu ya kan. Sekarang tegur begini, gelisah. Nggak bisa 1 detik nggak bisa tidur, mikirin itu. Masalah lagi, waduh. Akhirnya tapi saya doa minta petunjuk ya kan. Sebelum subuh, itu mungkin timbul kesadaran. Saya kan kesini belajar, mereka ini guru, pasti guru yang benar. Nah akhirnya saya bilang Pak Jumir, tolong gali ke pasar. Ada apa? Kamu ganti baju. Nah gitulah kira-kira. Ini asal usulnya begitu. Nah waktu musyawarah kemudian itu tahun 86 loh, ya enggak? Haji Sanimul Hasan kami 25 orang, Habib juga ada waktu itu kan.
Nah, udah dilantik Suruh Jakarta, ada 7 orang ya, saya masuk dalamnya. Hadir Haji, ini saya ulang-ulang ya, supaya ini paham maksudnya. Kaitan dengan dakwah ini, ya kan? Maksudnya kaitan dengan dakwah. Kenapa hadir Syekh Nawal Hasan? Ini salah satu 3 daripada masyayikh. Memberi arahan, denger ini, ya kan? Saudara sekalian, ini kan kami mau pulang nih ke Indonesia. Mau jadi Suruh Jakarta itu 86 tuh. Kalian orang Indonesia datang ke India 4 bulan. Belajar satu amal agama. Bukan belajar agama keseluruhan. Untuk yang lainnya di Indonesia banyak ulama, banyak pesantren di sana. Di sini hanya satu amal aja. Itu amal dakwah tabligh tertib kenabian. Nabi sahabat. Itu aja. Bawa nih satu amal ke Indonesia. Nah, ya kan. Jangan bawa 2. Nah ini saya jelaskan ya. Bawa satu amal ke Indonesia. Maksudnya gimana nih? Indonesia di sini kan berbagai komunitas, berbagai organisasi pemahaman, ya kan. Jadi maksudnya bahwa kalau kita ini di kalangan NU, bahwa ini ke kalangan NU 5 amal dakwah ini, kalangan Muhammadiyah, bahwa ini nggak ada masalah, ya kan? Kalau 5 amal nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu model pakaiannya itu jadi masalah. Iya, karena saya keliling 3 kali Indonesia keliling saya ini. Jadi mengetahui detail-detailnya. Apa yang dipikirkan Hadir Haji itu nampak kalau saya keliling Indonesia. Jadi yang mulia Hadir Haji bilang begitu. Jadi jangan kita merubah-rubah keadaan. Kalau kita di kalangan pengajian, maksudnya itu di bakalnya itu. Karena pernah satu ketika saya itu satu panggung dengan ulama NU di kampung saya, Istimewa Kabupaten. Seorang kiai namanya itu Anam, Surul Anam. Itu menantunya Kiai Maimun juga. Beliau nyambut. Sebelum saya bayan, beliau nyambut. Terus sekalian, saya ditanya orang, ini kan pertemuan jamaah tabligh katanya. Saya ditanya, tabligh ini gimana, Gus? Gitu kan? Sesat atau bagaimana? Saya bilang begini, guru saya itu belajar sama pendiri tabligh. Bagaimana dikatakan tabligh sesat katanya? Maksudnya guru-gurunya beliau ini Kiai Zubair dan kelas-kelas kiainya orang-orang NU itu belajar kepada Maulana Zakaria dulu di Madinah. Tuh, jadi clear and clean tabligh di kalangan NU nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada masalah tabligh ini teruskan 5 amal nggak ada masalah dengan tabligh. Tuh, begitu. Nah satu kali adalah pengajian di satu tempat. Orang nanya, Kiai gimana tabligh itu? Sesat atau bagaimana? Tunggu sabar. Saya lihat yang pakai jenggot nih. Oh sini. Kamu tabligh ya? Nih. Saya tanya-tanya kamu ya. Amalan kamu salawat berapa hari? Minimal 200 kiai. Loh lihat. Kamu orang NU, ngaku NU berapa salawat sehari? Jadi ini 200 minimal ini. Jadi orang tabligh ini lebih NU dari orang NU. Itu kata kiai. Jadi gak ada masalah. Bawa ke sana. Bersedia? Jangan tinggalkan NU, jangan tinggalkan Muhammadiyah. Gara-gara sudah 4 bulan ngumpul kakun-kakun. Nah itu yang habis ulang-ulang itu. Jadi komunitas baru, kelompok baru. JT Jamaah Tabligh. Itu masalahnya. Jadi kita tetap di sana, di Muhammadiyah, di NU. Membawa dengan mereka, bawa dia amalan ke sana. Kalau di kalangan misalnya seniman, ya ikut sana. Kalau kalangan seniman, kita tetap bawanya amal ke kalangan seniman, ya kan. Kalangan olahragawan, bawa ke sana. Jadi jangan tinggalkan itu buru-buru. Karena saya waktu di Nizamuddin dulu, ya kan ada seorang pemain basket nomor 2 dunia di Amerika. Dapat hidayah masuk Islam, keluar 4 bulan di India. Selesai, pamitan Hadir Haji Syekh, alhamdulillah sudah 4 bulan, saya mau pulang sekarang. Saya mau berhenti dari main basketball. Oh nahi, nggak boleh, jangan katanya. Jadi gimana Syekh? Kamu pulang ke Amerika tetap main basketball. Bahkan saya minta kamu jadi juara 1 dunia. Tuh, Hadir Haji begitu. Pulang ceritanya. 4 tahun berikutnya kembali, alhamdulillah saya sudah menjadi juara 1 dunia. Tuh. Tapi begitu. Ya, jangan fatwa-fatwa ini
olahraga ini nggak sunnah, bid'ah ini haram dan sebagainya. Jadi korban nanti orang kayak gitu, ya kan? Musisi, ya kan? Musik itu haram, jangan pakai main-main musik, ya kan? Kejadian ini berapa kali saya lihat. Pemusik nasional, terkenal, top, ya kan? Dapat hidayah keluar 4 bulan. Dibilang musik haram, jangan musik lagi. Memang dia tinggalkan musik. Dia berusaha konveksi, dagang ini, dagang itu, ya kan? Tetapi gagal terus. Dia nggak tahan istri anak-anaknya kan, akhirnya minta cerai, nggak ada duit. Kalau satu malam konser 30 juta, 50 juta dulu. Sekarang nggak ada duit gimana? Kami minta cerai. Akhirnya dunia enggak, tabligh enggak, terus gimana? Jadi korban kita nih. Jadi jangan kita ini hati-hati nih ya, memberikan pengaruh kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi yang kita pilih hari ini amalannya, urusan muamalah mereka jangan kita sentuh dulu, biarin aja. Kalau nanti kita jaga amalannya, makomin, nanti Allah yang mengkondisikan dia. Jangan kita yang ngatur rezeki orang. Yang ngatur kamu begini, kamu begitu, bukan wilayah kita. Wilayah kita ini supaya mereka buat 5 amal, makomin, intikon, udah itu. Main musik, olahraga, apa silakan. Begitu. Bersedia. Ini arahan loh. Enggak. Masa itu. Jangan bawa 2. Tapi jangan bawa mazhab kami. Di sana adalah Hanafi, ini Syafi'i. Yang kedua, jangan bawa budaya kami. Nah, ini saya tanya, setelah selesai, apa itu budaya, ya kan? Kata Hadraji Zainul Hasan, model pakaian. Saya nanya detail lagi, jadi gimana kami berpakaian di Indonesia? Supaya jelas gitu loh. Beliau bilang, kalian orang-orang Indonesia berpakaian sunnah seperti yang diamalkan ulama-ulama di Indonesia. Paham semua? Nah, begitu. Ini arahan Hadraji Zainul Hasan, jangan main-main. Pasti ada masalah kalau kita nggak arahan itu. Nah sekarang kalau lihat kenyataannya ya, yang disuruh bawa ditinggal di sana, 5 amal ditinggal di India. Betul nggak? Jarang yang betul-betul 5 amal itu kerjakan. Ini jujur loh ya kan. Tapi yang disuruh jangan dibawa pakai model India, ya kan? Pakaiannya masalah juga orang tabligh ya. Tablighnya dari pakaiannya, bukan dari amalannya kan. Kemarin udah muzakarah tuh. Jangan apa dibilang kenalkan tabligh dari nama, tapi dari amal, dari kerja. Kalau dia jauh lah itu tabligh tuh, enggak. Kalau dia di setengah jam ke tengah-tengah, nah tuh, ya kan, taklim dan sebagainya tuh. Nah, ini pakaian India tapi nggak 5 amal, nggak jauh lah, nggak 3 hari. Gimana tabligh model gimana ini? Itulah makanya nggak jalan-jalan tabligh, nggak maju-maju, malah mundur. Ya. Memang ada tinggal 2 amal, taklim musyawarah. Ibaratnya orang itu berkebun, disiram terus nggak nanam. Kan tabligh kan seperti air dan pupuk ya, supaya subur. Tapi nggak ada tanamannya, subur apa? Rumput. Akhirnya kalau tablighnya sudah nggak ada, meninggal, tabligh pun meninggal juga di situ. Dulu 50 orang, 40 orang, 4 bulan habis. Ya enggak? Karena apa? Enggak nanam. Jadi maksudnya ini bukan saya apa-apa ya. Saya juga berusaha lah ya kan. Jadi kita ini supaya berpenampilan seperti yang diarahkan Syekh Inamul Hasan di Indonesia. Saya nanya lagi, penasaran saya nih. Masih berlaku enggak nih? Tahun 2020 saya tanya. Pak Abu Bakar mana? Ini saksinya ya dulu. Pak Abu Bakar namanya. Ini masih berlaku enggak arahan begini nih? Model pakaian cara ulama Indonesia. Ternyata masih berlaku. Para mengatakan suara di Rewin tuh masih berlaku orang seperti ini. Jadi orang Indonesia berpakaian seperti para ulama-ulama di Indonesia. Jadi maksudnya kalau sorban nih, kalau ulama-ulama ya kita maklum. Orang-orang awam biasa-biasa ya pakai yang biasa aja ya kan. Karena di Quran jadi bilang, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Orang terbagus itu orang yang mengajak kepada Allah. Dan pada sini orang Islam biasa aja. Wa amila shalihan, beramal soleh, ya kan? Dan saya merasa orang biasa aja. Saya tidak sama dia yang lain gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita berpakaian seperti orang yang di tetangga-tetangga kita, 2,5 jam,
pengajian, ustadz dan sebagainya. Jadi itu memudahkan kita berinteraksi. Bersudah insya Allah. Sudah itu aja. Nah, kemudian semulia yang terakhir ini, kan dakwah, talim, ibadah, khidmat. Jadi kalau dakwah, talim, ibadah sudah diusahakan full, bagus sekali, tinggal terjaya. Saya di bidang khidmat aja. Jadi supaya dakwah ini mudah diterima, khidmat diperkuat, gitu. Jadi waktu kapan sering di sini saya kerja dari jamaah Pakistan ke Kalbar, ya kan? Itu 38 masjid dapat tahlilan 38 cash jamaah 3 hari. Setiap masjid jamaah 3 hari cash. Ada yang 2 jamaah, ada 3 jamaah lah. Ada 4 bulan nggak terhitung lagi tuh. Saya nanya apa rahasianya? Saya bilang katanya kami perkuatin khidmat katanya. Jadi khidmat ini bukan cuma gitu-gitu aja, tapi kami khidmat ya. Kita motong kambing gitu kan, di setiap masjid gitu kan. Kami undang makan orang kampung gitu kan. Kayak gitu. Dapat tahsilan cash terus. Jadi beliau katakan, kita ini di Indonesia ikut ilmu sini katanya. Saya pelajari samatin, pendekan bayan, panjakan suprah. Nah begitu. Bersedia insya Allah ya. Tahrib kencang-kencang tapi nggak ada hikmatnya ya kurang berkesan. Ulama-ulama di sini lebih hebat lagi bayannya gitu. Nah sekarang di makom itu inti koli ya. Jadi kalau kita keluar bawa uang yang banyak, ya enggak? Jangan pas-pasan. Kalau punya, ya kan? Bawa ATM. Allah sempat meminta. Begitu. Jadi kalau misalnya macam Habib cerita di sana di Jawa Timur tuh, tadi diusir-usir tuh. Nah, bawa hadiah, pakaian, minyak wangi yang bagus-bagus, jangan yang 10 botol, jangan. Pingsan orang itu, ya kan? Yang mahal, yang bagus-bagus lah, baju yang bagus, ya kan? Terus peralatan situ yang keran-kerannya bocor, ya izinlah, ya kan? Dibersihkan, disikat, bawa semuanya sendal-sendal. Wah, kalau begini boleh ini katanya. Ini kemarin 10 hari ada yang sebulan di sini saya usir katanya. Bikin kotor, mesti tambah kotor katanya. Tapi ini Habib bawa jamaah tambah bersih, bagus ini, wangi jadi masjidnya ini. Kalau begini boleh. Ini kan contoh ya kan? Nah, diaplikasikan begitu. Inilah bedanya MS dengan SA kayak begitu. Iya. Ya. Nah terus kalau di makom ini sebetulnya kalau kita hitung ya, biaya makom ini itu banyak makom. Contohnya Nabi sendiri kan, Nabi itu orang kaya. Setelah selesai bisnis ya, jadi Nabi berhenti bisnis, kaya. Nikah dengan wanita super kaya, itu Khadijah. Tapi habis, enggak boleh bisnis, habis. Untuk apa itu? Untuk hadiah, untuk ikram, ngasih makan orang kelaparan, ya kan, ngasih modal untuk macam-macam. Pokoknya semua habis. Dengan itulah orang itu simpati. Memang di samping sifatnya memang hebat, tapi korbannya ini juga gitu. Jadi sebagai gambaran aja lah. Dia di khalifah ya, Amirul Mukminin khalifah. Jadi kalau malam itu ronda, ya kan, setelah tahajud doa apa itu keliling, ya kan, ke gang-gang, lorong-lorong, menemukan ada perempuan melahirkan, ya kan, ceritanya gitu kan, bawa istrinya bantu melahirkan, ada keluarga kelaparan, anaknya pada nangis, ya kan, di pinggir jalan, ya kan, bawa dia sendiri, bawa gandum, ya kan, ya kan. Terus ada juga yang perempuan, ya kan, dialog, nak, ini campur nih susu dengan air supaya dapat untung banyak. Gak boleh bu, kan Amirul Mukminin gak boleh, kan Amir nggak tahu, padahal di luar. Iya bu, tapi Tuhannya ini tahu katanya. Padahal itu ngetes doang ibu sama anaknya itu, anak perempuan. Akhirnya begitu pulang dilamar dia jadi menantunya. Menantunya Sayyidina Umar ya, gara-gara itu begitu ronda malam. Tapi jangan ngintip janda-janda ya. Ini janda-janda diintipin nggak boleh tuh, ya kan? Kalau ada nangis anak kecil gitu. Tapi emang Sayyidina Umar juga pernah mendengar ada rintihan perempuan ya, bersyair ya. Kemarin dia sampaikan ke Safri ya. Oh, itu puisi ya. Wah, ini udah kangen sama suami nih kelihatannya nih.
Tapi nggak suruh ngintip, enggak. Cuma dengerin balik gitu. Tanya sama Hafsah anaknya kan, berapa lama boleh tahan? Begini katanya. Itulah makanya kita dapat keringanan 4 bulan tuh. Gara-gara itu. Jadi maksudnya antum-antum ini di halaqah, di muhala, malam juga ronda gitu, ya kan? Tapi awas tadi pesan saya tuh ya. Nah, jadi kalau ada yang nangis, anak-anak, kenapa nih kan? Nanti besok bilang sama istri, Mih, coba itu ke rumah bapak itu tuh. Kenapa semalaman nangis? Sana kan. Dia nggak punya sepatu sama buku untuk sekolah. Wah, kalau gitu nih, duit bawa ke sana. Nah, kira-kira kalau begitu, kalau kita ngasih gampang nggak? Wah, ada lagi. Kenapa? Sakit, nggak punya duit katanya. Oh, kalau gitu bawa kita. Ayo kita bawa mobil ke rumah sakit. Bawa. Ternyata sakit itu harus operasi, biayanya 150 juta. Gimana, Pak? Wah, pulang Bu, nggak ada duit ini 150 juta. Jangan jual tuh mobil. Korban, ya kan? Kan dibilang apa tuh ya, hadisnya apa tuh? Yang cinta kepada saudara sendiri apa tuh? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu. Kita belum dikatakan beriman kalau belum cinta dengan saudara, dengan cinta dengan diri sendiri. Kalau anak sendiri jual mobil enggak? Jual. Kalau anak tetangga jual mobil enggak? Itu baru beriman namanya. Kalau belum jangan bilang beriman. Nah, masih sayang mobil, iman sama mobil, namanya itu. Bersedia? Nah, khidmat ya sama tetangga-tetangga mungkin, ya kan? Kenapa dia Bu? Oh sekarang motornya mogok. Dia kerjanya ngojek, ojol, ya enggak? Ojol ya namanya. Nah, datang sama dia, nak, sini deh. Ini saya berikan motor baru ya buat ngojek ya, buat laju. Kira-kira kalau kita nasil begitu, gimana kira-kira? Gampang nggak? Gampang, nasil itu gampang, ikram diperkuat. Bersedia? Nah, Ustadz nih rumahnya bocor ya kan? Tuh bocor, rusak ya kan? Nah, ada rezeki. Bikinkan rumah, enggak? Ustadz ambil berkat di doa, ada rezeki ini, kuncinya Ustadz sudah sediakan rumah. Gimana kira-kira? Kalau kita nggak perlu ditafsir, kapan ente keluar ke India saya ikut ya, gitu. Iya benar. Nah kalau kelasnya ulama ya kan, mobilnya Innova, tapi mogok-mogok terus, ya enggak? Nah kita ada rezeki, belikan Mercy, ya enggak? Pak Kiai ini alhamdulillah ada rezeki ini, Mercy buat Pak Kiai, buat takaza untuk majlis taklim. Dan kalau kita kalau begitu kira-kira kiainya senang nggak sama kita? Kapan ente mau tinja, anak ikut katanya, iya kan? Jadi sebenarnya jalan ini udah kuatkan nih di samping dakwah kuat, taklim kuat, ibadah kuat, ya kan? Tapi ini khidmatnya harus kuat juga, seperti Nabi sahabat-sahabat Nabi tadi itu. Ada seorang tawanan kepala suku, taruh di rumah, belum Islam. Nah kan dapat ghanimah tuh lembah kambing, satu lembah Nabi itu. Jadi kepala suku lihat, kagum lihat, oh kamu seneng nggak itu kambing? Suka nggak? Oh iya suka. Ini kamu buat kamu semua. Kayak gitu modelnya Pak. Jangan takut miskin, ya enggak? Ada lagi yang kemarin diceritakan tuh, ya kan? Pengembala, ya enggak? Yang dia imannya begitu kuat saja. Gak mau dia dibeli itu kambing karena takut sama Allah, ya kan? Fa'ain Allah, ya kan? Akhirnya karena begitu dibeli itu sama bosnya, ya kan? Jadi, nak, kamu sudah kebeli sama dia kan? Dan ini kambing buat kamu semua. Tuh. Kayak gitu. Nah kalau begitu jadi bagaimana kira-kira masalah ya. Nah terus apa namanya tuh Sayyidina Umar kalau nggak salah. Ya itu termasuk ya kan. Jadi sahabat kepala kambing keliling ya berapa 7 rumah ya. Hanya memikirkan bagaimana tetangga-tetangga. Kamu malah langsung tegur saya sama suruh-suruh. Kamu katanya cuma mikirin katanya nafsil aja. Enggak, kamu mikirin enggak? Itu kartu punya beras enggak di rumah? Kontrakannya bayar enggak? Anaknya sekolah enggak? Pikirin tuh katanya.
Jadi kita juga harus mikirin sama karkun utamanya, karena mempertahankan satu karkun lebih baik daripada 1000 orang baru. Nah, apalagi orang-orang yang baru seperti itu kita korban untuk membela saudara kita. Dan ada sejumlah nomor juga ada orang mau ke Mekah, balik ke Mekah, jangan katanya. Saya kan orang paling kaya, boleh ambil harta separuhnya katanya, tapi kamu jangan kembali kepada murtad. Tuh. Untuk membela saudaranya muslim di Mekah, dia siap korban separuh hartanya. Tuh, kayak gitu Pak. Bersedia insya Allah ya. Nah, dan ini sudah habis ya.